Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridman. Saya dari program studi Manajemen Dakwah semester 6 dengan NIM 2022010307. Baiklah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit menjelaskan tentang agama Yunani kuno. Nah, agama Yunani kuno bukanlah sebuah sistem kepercayaan yang terpusat dengan kitab suci tunggal atau doktrin yang kaku, seperti agama-agama monoteistik modern. Sebaliknya, ia adalah praktik keagamaan yang politeistik, yang sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Budaya dan politik bangsa Yunani dari sekitar abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Adapun ciri-ciri utama agama Yunani kuno, yang pertama, politeisme atau percaya pada banyak dewa dan dewi. Ini adalah ciri paling fundamental. Para dewa memiliki kepribadian, hubungan keluarga, dan seringkali bertindak seperti manusia dengan kelemahan dan kebijaksanaan. Yang kedua, antropomorfisme atau para dewa digambarkan dalam wujud manusia. Antropos yang artinya manusia, morphe yang artinya bentuk. Mereka memiliki emosi, keinginan, konflik, dan bahkan kebiasaan yang mirip manusia, meskipun mereka abadi dan jauh lebih kuat. Yang ketiga, tidak ada kitab suci sentral. Tidak ada Alkitab atau Quran Yunani. Sumber utama pemahaman tentang dewa-dewa dan mitos berasal dari puisi epik atau Homer's Iliad dan Odysseus, puisi lirik, drama tragedi, dan karya Hesiod. Yang keempat, ada praktik ritualistik. Fokus utama agama adalah pada praktik, bukan pada dogma. Persembahan atau libasi kurban hewan, doa, sumpah, dan festival keagamaan adalah inti dari kehidupan beragama. Yang kelima, pemujaan lokal. Meskipun dewa-dewi utama diakui di seluruh Yunani, setiap kota, negara, atau polis memiliki dewa perlindungan dan tradisi pemujaan lokalnya. Dan yang keenam, pentingnya kuil dan tempat suci. Nah, kuil-kuil adalah rumah para dewa di bumi dan pusat kegiatan keagamaan. Tempat-tempat suci seringkali mencakup kuil, altar, dan fasilitas lain untuk pemujaan. Yang ketujuh, ramalan dan nubuat. Orang-orang Yunani sangat percaya pada ramalan yang seringkali diberikan oleh peramal di tempat-tempat suci tertentu. Yang paling terkenal adalah Orakle di Delphi. Yang kedelapan, tidak ada sistem moral yang ketat. Meskipun ada konsep keadilan dan hukuman ilahi, agama Yunani tidak memiliki seperangkat perintah moral yang eksplisit dan terstruktur seperti dalam agama-agama monoteistik. Moralitas seringkali dipelajari melalui mitos dan konsekuensi tindakan para pahlawan dan dewa. Yang kesembilan, fokus pada kehidupan duniawi. Nah, berbeda dengan penekanan pada akhirat dalam banyak agama lain, agama Yunani cenderung lebih berfokus pada kehidupan di dunia ini dan mencari kemakmuran, perlindungan, dan kesuksesan di sini. Dunia bawah atau Hades adalah tempat yang suram bagi sebagian besar jiwa, tanpa janji surga atau neraka yang jelas. Adapun para dewa dan dewi utama atau Dedokteon atau 12 Olympus, seperti yang sudah dijelaskan, dewa-dewi utama yang berdiam diri di gunung Olympus. Mereka adalah, yang pertama, ada Zeus, yaitu raja para dewa, dewa langit, petir, hukum, dan keadilan. Yang kedua, Hera, ratu para dewa, dewi pernikahan dan kelahiran. Yang ketiga, Poseidon, dewa laut, gempa bumi, dan kuda. Yang keempat, Demeter, dewa pertanian dan kesuburan. Yang kelima, Hestia, dewi perapian dan rumah, kadang juga digantikan Dionysos. Yang enam, Athena, dewa kebijaksanaan, perang strategis, dan kerajinan. Yang ketujuh ada Apollo, yaitu dewa musik, seni, cahaya, penyembahan, dan nubuat. 8, Artemis, yaitu dewa perburuan alam liar dan bulan. Yang ke-9, Ares, dewa perang atau brutal. Yang ke-10, Aphrodite, yaitu dewa cinta, kecantikan, dan gairah. Yang ke-11, Hephaestus, yaitu dewa pandai besi api. Yang ke-12, Hermes, yaitu dewa perjalanan, perdagangan, dan pencurian.
Selain mereka, ada banyak dewa-dewi, nifsa, satir, dan makhluk mitologi lainnya yang menghunikan surga. Adapun pemujaan atau ritual yang pernah doa seruan kepada dewa, seringkali dengan janji persembahan jika doa dikabulkan. 2. Persembahan atau kurban. Ini adalah inti dari pemujaan. Yang ketiga, libasi atau penuangan cairan, anggur, minyak, susu, madu ke tanah sebagai persembahan. 4. Kurban hewan. Hewan yang sempurna disembelih di altar. Bagian-bagian tertentu dibakar untuk dewa, misalnya lemak dan tulang. Sementara daging lainnya dimakan oleh para pemuja dalam perjamuan komunal. Yang kelima, persembahan lain yaitu makanan, bunga, benda-benda berharga atau patung perhiasan ditempatkan di kuil atau altar. Yang keenam, festival keagamaan. Banyak festival sepanjang tahun didedikasikan untuk dewa-dewa tertentu. Seringkali melibatkan prosesi, penyanyian, tarian, kompetisi atletik seperti olimpiade untuk Zeus dan pertunjukan drama. Contohnya Panathenia untuk Athena di Athena, Dionysia untuk Dionysos. Yang ketujuh, persembahan nazar atau votivernes, hadiah yang diberikan kepada dewa sebagai rasa syukur atas bantuan atau sebagian pemenuhan janji. Yang kedelapan, misteri. Selain pemujaan publik, ada juga kultus-kultus misteri rahasia seperti misteri Eleusis untuk Demeter dan Persephone, atau kultus Ofrik yang menawarkan inisiat, pengalaman religius dan lebih pribadi dan janji kehidupan yang lebih baik di akhirat. Adapun peran pendeta dan institusi keagamaan, tidak ada kasta pendeta yang terpisah seperti dalam agama lain. Posisi pendeta seringkali dipegang oleh warga negara terkemuka, baik pria maupun wanita, yang dipilih atau ditunjuk untuk jangka waktu tertentu. Peran mereka adalah mengawasi ritual, menjaga kuil, dan memastikan persembahan yang dilakukan dengan benar. Adapun kehidupan setelah kematian, yaitu konsep kehidupan setelah kematian dalam agama Yunani kuno umumnya suram. Kebanyakan jiwa pergi ke Hades atau dunia bawah yang diperintah oleh dewa Hades. Ada beberapa area. Yang pertama, padang aspodel atau tempat sebagian besar jiwa pergi, berkeliaran tanpa tujuan, bayangan dari diri mereka sebelumnya. Yang kedua, Elysian Fields, yaitu tempat yang indah dan damai bagi jiwa para pahlawan dan orang-orang yang diberkati oleh dewa. Yang ketiga, Tartarus, yaitu jurang terdalam di dunia di bawah tanah, tempat hukuman bagi jiwa-jiwa yang sangat jahat, seperti para titan yang dikalahkan. Tidak ada konsep surga atau neraka yang terstruktur seperti dalam agama Kristen atau Islam. Kehidupan setelah kematian bagi sebagian besar orang dianggap sebagai keberadaan yang samar dan tanpa kegembiraan. Adapun akhir agama Yunani kuno, seiring waktu dengan bangkitnya kekaisaran Romawi yang banyak mengadaptasi dewa-dewa Yunani dengan nama Latin dan penyebaran agama Kristen. Agama Yunani kuno secara bertahap memudar. Dekret Kaisar Theodosius I pada akhir abad ke-4 Masehi yang melarang praktik paganisme secara efektif dan mengakhiri pemujaan publik dewa-dewi Yunani Romawi. Meskipun demikian, warisan mitologi dan konsep-konsep keagamaan Yunani kuno terus mempengaruhi seni sastra, filsafat, dan bahasa Barat hingga hari ini. Mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita pelajari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.